Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradin dengan nomor induk 2022-003-010 dari kelas B, ingin mempresentasikan mengenai jaringan dan internet. Nah, apa sih teman-teman jaringan dan internet itu? Jadi, jaringan adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lain yang saling terhubung untuk tukar-menukar informasi dan data. Jadi dari tiap komputer yang saling terhubung dalam jaringan tersebut, itu kita sebut sebagai node. Nah, apa sih internet? Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Nah, jadi apa sih manfaat dari jaringan tersebut? Nah, manfaatnya sangat banyak sekali. Yang pertama itu sebagai resource sharing. Yang kedua, komunikasi akses informasi jarak jauh. Dan yang ketiga, komunikasi yang mudah dan murah, serta hiburan dan menghemat uang. Kita masuk ke jaringan komputer. Jadi, pengertian dari jaringan komputer itu sendiri adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain untuk berbagi sumber data. Nah, setiap perangkat memiliki tanda pengenal yang biasa kita sebut itu sebagai IP atau Internet Protocol, atau juga bisa disebut alamat MAC atau Media Access Control. Nah, di sini ada jenis-jenis jaringan komputer. Ada 6 jenis jaringan komputer yang kita ketahui, dan yang pertama itu ada PAN atau Personal Area Network. Jadi Personal Area Network ini dia jaringan komputer yang menghubungkan itu dengan jarak 1 sampai dengan 10 meter itu di area contohnya ruangan. Nah, sedangkan kalau CAN itu Campus Area Network, jadi jaringan komputernya itu yang menghubungkan khusus untuk area kampus saja. Nah, lanjut yang ketiga itu ada LAN, Local Area Network. Itu suatu jaringan yang menghubungkan suatu perangkat dengan jarak 10 sampai dengan 1000. Nah, contohnya itu area gedung. Nah, selanjutnya yang keempat ada MAN, itu Metropolitan Area Network. Jadi suatu jaringan yang menghubungkan itu dengan kecepatan tinggi. Jadi jaraknya itu dia 10.000 sampai dengan 100.000 meter. Dan biasanya digunakan untuk area di perkotaan. Nah, yang kelima itu ada One Wide Area Network. Jadi dia suatu jaringan yang menghubungkan suatu lebih besar lagi. Jadi contohnya tuh dia jaraknya tuh lebih besar dari 100.000 sampai dengan 1 juta meter. Nah, contoh dari jaringan ini dia itu menghubungkan area antar negara dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada VPN, Virtual Private Network. Jadi suatu jaringan pribadi yang biasa kita gunakan untuk mencari atau menemukan informasi di internet itu secara pribadi. Nah, di sini ada topologi jaringan internet. Yang pertama itu topologi mesh. Jadi dia menghubungkan setiap komputer secara point to point. Nah, bisa dilihat kayak hubungan itu ada point to point. Ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya dia ada jenis bus. Jadi topologi bus ini menggunakan sebuah kabel backbone dan semua komputer terhubung langsung pada kabel tersebut. Jadi si komputernya itu nanti langsung terhubung di komputernya itu secara langsung. Jadi menggunakan kabel backbone. Nah, sedangkan kalau yang topologi ring, dia itu menghubungkan host dengan host lainnya hingga membentuk lingkaran. Jadi dia dibentuknya itu lingkaran. Nah, sedangkan kalau topologi tree itu dia gabungan antara topologi dengan topologi ring dan juga topologi star. Nah, selanjutnya ada yang terakhir itu ada topologi star
Jadi topologi star ini menghubungkan semua komputer pada konsentrator. Nah, selanjutnya itu ada internet. Jadi setelah kita dijelaskan yang tadi itu, lanjut yang terakhir internet. Selanjutnya yaitu internet. Internet adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Jadi internet ini diciptakan oleh manusia, jadi digunakan untuk mengakses informasi di berbagai perangkat seperti PC, smartphone, laptop, tabel, TV, dan lain-lain. Nah, selanjutnya apa sih kelebihan dari internet? Yang pertama itu mudah dalam akses informasi. Yang kedua, dapat berbelanja secara online melalui internet. Yang ketiga, mempermudah berkomunikasi lewat chat, telepon, lainnya, serta secara real time. Dan yang terakhir, sebagai sarana hiburan. Di samping ada kelebihan, di sini ada kekurangan. Nah, kekurangan dari internet itu sendiri, yang pertama, rawan sebagai penipuan dan kebocoran data pengguna. Yang kedua, maraknya pasar gelap atau ilegal dalam internet. Yang ketiga, pencurian data informasi pribadi. Dan yang terakhir, banyaknya konten negatif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.